Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Fadila, NIM A1C317005. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan fisika atom dan inti, yaitu pada topik penggunaan teknologi iradiasi sinar gamma untuk memperbaiki mutu dan bibit tanaman hutan. Nah, kenapa dan apa sih penggunaan sinar gamma itu pada perbaikan mutu tanaman hutan? Penasaran kan? Ayo simak penjelasan berikut ini. Nah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, latar belakang, yang kedua, pengertian teknologi iradiasi, yang ketiga, sinar gamma, dan yang keempat, penggunaan iradiasi sinar gamma pada benih tanaman hutan. Untuk materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang latar belakang permasalahan yang terjadi. Planet Bumi terdiri atas 29% daratan dan 71% perairan. Luas hutan hanya 31% dari luas daratan. Hutan sangat penting bagi kehidupan manusia. 300 juta orang hidup di dalam hutan. 1,6 miliar orang menggantungkan hidupnya pada hutan. Hutan adalah tempat hidup berjuta flora dan fauna. Hutan melindungi cadangan air dan menyediakan oksigen bagi kehidupan. Tahukah kamu, lahan hutan seluas 50 lapangan sepak bola musnah setiap menit. Itu satu lapangan sepak bola setiap 1,2 detik. Lalu, bagaimana solusinya? Banyak hal menarik di bidang pertanian, mulai dari hal-hal terkecil sekalipun jika diteliti oleh ahlinya, maka akan memberikan dampak yang besar. Contohnya, teknologi iradiasi sinar gamma. Nah, apa sih pengertian dari teknologi iradiasi itu sendiri? Iradiasi merupakan suatu proses ionik ketika radiasi ionisasi diserap ke dalam material biologis. Radiasi tersebut akan bereaksi secara langsung terhadap target sel kritis. Macam-macam iradiasi: 1. Iradiasi panas. 2. Iradiasi pengion. Zat yang dapat memancarkan iradiasi disebut zat radioaktif. Iradiasi sinar gamma merupakan sebuah bentuk iradiasi pengion yang lebih menembus ke dalam suatu substrat daripada iradiasi alfa atau beta, tetapi kurang mengionisasi. Satuan iradiasi rad atau radiation abstract dosis dan Gray. 3. Sinar gamma. Pengertian sinar gamma merupakan iradiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang lebih pendek dari sinar X, yang berarti menghasilkan iradiasi elektromagnetik dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Macam-macam sifat sinar gamma. 1. Gelombang elektromagnetik yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Arahnya tidak dipengaruhi medan magnet, tidak memiliki muatan, jarak lintasan relatif panjang, dan mempunyai daya ionisasi kecil serta daya tembus yang tinggi. Proses ionisasi sinar gamma. 1. Efek fotolistrik. Pada efek fotolistrik, energi foton diserap oleh elektron orbit, sehingga elektron tersebut terlepas dari atom. 2. Efek hamburan Compton. Pada efek Compton, foton dengan energi Hf berinteraksi dengan elektron terluar dari atom. 3. Efek produksi pasangan. Foton dengan energi Hf dihamburkan dan elektron tersebut dilepaskan dari ikatannya dengan atom dan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Sejarah mencatat, pada bidang pertanian, awal mula penggunaan teknologi iradiasi sinar gamma tercatat telah berlangsung semenjak tahun 1950-an. Teknologi ini hanya terbatas untuk produk rempah-rempah. Sedangkan pada tahun 1840-an yang telah diakui oleh komunitas internasional sebagai metode yang aman bagi kesehatan manusia. Setelah teknologi ini terus berkembang dan capaian besar pada pengembangan ini terjadi, pemanfaatan sinar gamma sudah berkembang di berbagai bidang untuk kesejahteraan umat manusia. Salah satunya adalah dapat
memperbaiki mutu dan benih tanaman hutan. Penggunaan iradiasi sinar gamma pada benih tanaman hutan. Pada penggunaannya, bibit tanaman akan disinari oleh sinar gamma menggunakan alat iradiator. Selanjutnya, bibit tanaman tersebut disemai dan menghasilkan mutu dengan kualitas yang baik. Berikut ini adalah tabel pengaruh dosis iradiasi sinar gamma pada beberapa jenis tanaman pertanian. Selanjutnya adalah tabel penerapan dosis radiasi sinar gamma pada beberapa jenis tanaman hutan. Penggunaan iradiasi sinar gamma pada jenis-jenis tanaman hutan. Untuk dosis rendah, perlakuan radiasi sinar gamma pada dosis rendah ini mampu memperbaiki perkecambahan benih dan pertumbuhan bibit, mampu menunda pembusukan buah. Penggunaan iradiasi sinar gamma juga dapat diaplikasikan untuk proses pemulihan mutasi. Sedangkan pada dosis yang tinggi, perlakuan sinar gamma pada dosis tinggi ini dapat mengganggu sintesa protein, keseimbangan hormon, pertukaran gas, pertukaran air, dan aktivitas enzim yang memicu gangguan terhadap morfologi dan fisiologi tanaman, serta menghambat pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Sekianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.